sekarang ingin membahas tentang aktivitas perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Dari pengertiannya, ABC adalah sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitasnya. Dan juga di tingkatan biayanya. Nah, contohnya, tingkatan biaya terdiri dari biaya tingkat unit, biaya tingkat batch, biaya tingkat produk, dan biaya tingkat fasilitas. Sehingga dapat dicontohkan untuk kedua perusahaan sebagai berikut. Selanjutnya, ABC juga dipengaruhi oleh pemicu biayanya. Pemicu biaya adalah faktor atau aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya dalam suatu proses produksi atau penyediaan jasa. Nah, pemicunya itu adalah jumlah unit yang diproduksi, jumlah batch yang diproduksi, jumlah produk yang dihasilkan, dan waktu yang dihabiskan untuk aktivitas. Contoh sederhananya, misalnya dalam sebuah perusahaan manufaktur, jumlah setup mesin dapat menjadi pemicu biaya untuk aktivitas setup mesin. Semakin sering mesin diatur ulang, semakin tinggi biaya yang timbul. Dengan menggunakan jumlah setup mesin sebagai pemicu biaya, perusahaan dapat menghitung biaya setup mesin yang sebenarnya dialokasikan ke setiap produk. Kemudian, kita bisa bandingkan nih antara activity based costing dengan sistem tradisional. Nah, activity based costing atau ABC adalah suatu metode penentuan biaya yang lebih rinci dibandingkan metode tradisional. Karena ABC memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab timbulnya biaya dan bagaimana biaya tersebut dialokasikan ke produk atau jasa. Nah, sistem tradisional lebih sederhana tetapi kurang akurat dalam mengalokasikan biaya atau overhead, terutama untuk perusahaan dengan produk yang kompleks dan beragam. Distorsi biaya produksi dalam ABC. Pengertiannya, distorsi biaya produksi merujuk pada ketidakakuratan dalam penentuan biaya suatu produk. Distorsi ini dapat terjadi karena metode tradisional seringkali tidak mampu mengalokasikan biaya overhead secara tepat. Nah, hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan. Ada juga sistem tradisional versus ABC. Penyebab utama distorsi itu pertama, metode tradisional seringkali hanya menggunakan suatu basis alokasi biaya overhead, misalnya jam kerja langsung, sehingga tidak memperhitungkan kompleksitas aktivitas yang sebenarnya. Yang kedua, tidak memperhitungkan aktivitas yang beragam. Produk yang berbeda membutuhkan aktivitas yang berbeda pula. Namun, metode tradisional seringkali mengabaikan perbedaan ini. Inilah yang dimaksud dengan tradisional versus ABC. Maka dari itu, penggunaan ABC mampu mengatasi distorsi seperti yang pertama, alokasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua, identifikasi biaya yang tidak perlu. Dan ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, contoh sederhananya, misalnya sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk A yang sederhana dan produk B yang kompleks. Jika menggunakan metode tradisional, biaya overhead mungkin dialokasikan berdasarkan volume produksi. Akibatnya, produk B yang lebih kompleks akan menanggung biaya overhead yang lebih tinggi, padahal produk ini mungkin membutuhkan aktivitas yang lebih sedikit. Nah, dengan ABC, biaya overhead akan dialokasikan berdasarkan aktivitas yang sebenarnya dilakukan. Keunggulan strategi ABC yaitu ada memberikan keunggulan kompetitif dengan satu, meningkatkan akurasi informasi biaya. Yang kedua, ada memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat, mendukung inovasi produk dan jasa. Contoh penerapan pada ABC, mari kita ambil contoh sebuah perusahaan kecil yang memproduksi dua jenis kue. Ada kue bolu dan kue coklat. Perusahaan ini ingin mengetahui biaya produksi yang sebenarnya untuk setiap jenis kue, agar dapat menentukan harga jual yang tepat dan meningkatkan profitabilitas sebagai berikut. Penerapan ABC di bidang usaha manufaktur. Ada dua contoh yang pengen saya ambil di bidang ini. Yang pertama adalah bidang industri manufaktur. Perusahaan otomotif. Yang pertama, adanya identifikasi aktivitas rakitan, pengecatan, dan pengujian kualitas. Yang kedua, adanya kos, jumlah komponen, luas permukaan yang dicat, dan jumlah pengujian. Yang ketiga, manfaat, mengidentifikasi biaya yang sebenarnya untuk setiap model mobil sehingga perusahaan dapat menentukan harga yang kompetitif. Dua,
Perusahaan yang pengen saya ambil di sini adalah perusahaan akuntansi. Identifikasi perusahaan, memeriksa laporan keuangan, persiapan pajak, konsultan pajak. Yang kedua, cost drive, jumlah jam audit, jumlah formulir pajak, jumlah konsultasi. Ketiga, membantu dalam penentuan biaya layanan akuntansi dalam identifikasi klien yang paling menguntungkan. Aktivitas based costing memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama memberikan gambaran biaya yang lebih akurat, yang kedua membantu membuat keputusan strategis, yang ketiga mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat mengalihkan perhatian dari volume produksi ke aktivitas yang sebenarnya menyebabkan biaya. Adapun kelemahan ABC, yang pertama, implementasi membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang kedua, biaya implementasi yang cukup tinggi. Yang ketiga, pemilihan cost driver dapat menjadi subjektif. Yang keempat, perubahan dari sistem tradisional ke ABC seringkali sulit. Yang kelima, terkadang menghasilkan informasi yang terlalu detail sehingga sulit diimplementasikan. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management. Pengertiannya ialah sebagai pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Selanjutnya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku merujuk pada bagaimana individu atau tim dalam organisasi mengubah cara mereka bekerja sebagai respon terhadap penerapan sistem ABM. Hal ini penting karena ABM tidak hanya tentang sistem atau alat, tetapi juga tentang mengubah budaya organisasi agar lebih fokus pada aktivitas dan nilai yang dihasilkan. Bagaimana perubahan perilaku ini dapat terjadi? Setidaknya ada 4 cara yang dapat dilakukan, yaitu perubahan perilaku. Salah satu contohnya adalah manajer proyek yang harus mulai fokus pada aktivitas yang menghambat penyelesaian proyek dan mencari cara untuk mengoptimalkannya. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya dalam ABM atau activity based management berfokus pada aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya, bukan pada produk atau departemen secara keseluruhan. Selanjutnya, ada pengendalian biaya dalam activities based management dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mengapa BM atau activity based management efektif dalam mengendalikan biaya? Karena ABM lebih fokus pada akar masalah, pengalokasian biaya yang lebih akurat serta informasi biaya yang lebih akurat, sehingga memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada contoh pengendalian biaya dalam ABM. Ada contoh pengendalian biaya terhadap kedua jenis perusahaan, yakni sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya dalam activity based management adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan identifikasi aktivitas, analisis biaya, dan pengambilan tindakan untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Sekian pemaparan mengenai Activity based costing.